Wah, gawat! Sudah ada aturan penerima PIP terbaru. Tidak semua yang pernah menerima PIP tahun lalu lantas menerima bantuan PIP di tahun ini. Begitupun penerima tahun ini bisa jadi menghilang dari daftar penerima tahun depan. Bagi nama siswa yang terhenti bantuan PIP KIP-nya di tahun ini atau mungkin di tahun depan, perlu mendeteksi secara dini. Apakah masih masuk dalam daftar nama penerima PIP? Atau jangan-jangan menunggu terus pencairan tapi tidak cair-cair juga, padahal sudah aktivasi rekening di bank. Nah, apakah penyebab bantuan PIP tidak cair? Simak informasi lengkapnya, saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga hari ini selalu dalam keceriaan, diliputi rasa bahagia. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan selamat bagi yang telah mencairkan bantuan PIP di tahun ini. Dan bagi yang sudah mengecek dan bertanya mengenai bantuan PIP-nya tapi tidak ada tanda-tanda bahwa nama anak pelajar atau siswa masuk sebagai penerima. Yang miris jika di tahun-tahun kemarin bantuan PIP rutin didapat di setiap pencairan. Namun entah kenapa di tahun ini tidak masuk menjadi siswa sebagai penerima. Terkadang para penerima heran sendiri dan tidak menemukan jawaban yang cukup mengenai penyebab bantuan tidak cair, padahal sebelumnya cair secara rutin. Nah, hal ini tidak mustahil juga bagi yang sudah menjadi penerima di tahun ini akan tetapi menghilang di pencairan tahun depan. Hal menghilangnya nama penerima dari daftar penerima atau pencairan PIP pernah diungkapkan di halaman resmi puslapdik.kemdikbud.go.id bahwa di tahun 2023 lalu sebanyak 531.000 siswa atau 2,9% penerima SK nominasi tidak dapat mencairkan bantuannya sehingga dana 325 miliar dikembalikan ke kas umum negara. Secara umum beberapa penyebab bantuan PIP KIP tidak cair. Saya uraikan agar mudah dipahami ya teman-teman penyebab tidak cairnya dana program Indonesia Pintar atau PIP. Penyebab pertama, tidak ada usulan lanjutan dari sekolah. Bantuan PIP tidak akan cair jika sekolah tidak mengusulkan lanjutan untuk penerima meskipun siswa telah memiliki kartu Indonesia Pintar atau KIP. Mereka perlu melaporkan keikutsertaan mereka kembali melalui pihak sekolah. Terkadang data siswa penerima KIP kalau bisa dikatakan kelalaian pihak operator Dapodik lupa memberikan tanda centang layak PIP di aplikasi Dapodik si anak pelajar di sekolahnya. Hal ini disampaikan Ketua Tim Kerja Program Indonesia Pintar PIP Puslapdik Kemendikbudristek Sofiana Nurjana. Nah, Sofiana juga mengingatkan Dinas Pendidikan untuk mendorong satuan-satuan pendidikan di wilayahnya agar bijaksana dalam memberikan centang layak PIP di Dapodik. Menurutnya, satuan pendidikan yang tahu pasti kondisi peserta didiknya. Jangan sampai ada peserta didik yang layak dapat bantuan tapi di Dapodik tidak dicentang layak PIP sehingga gagal memperoleh bantuan. Kemudian penyebab yang kedua teman-teman, ketidakvalidan NISN. Nah, pada saat pengajuan PIP atau mengajukan program Indonesia Pintar, siswa harus memastikan nomor induk siswa nasional NISN yang mereka daftarkan valid sesuai data resmi di nisn.data.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian penyebab yang ketiga, NIK-nya tidak valid Dukcapil dan DTKS. Ini tidak valid menjadi masalah umum penerima bansos yang gagal cair termasuk bantuan program Indonesia Pintar. Nomor induk kependudukan NIK yang tidak valid menimbulkan masalah. Solusinya adalah melakukan verifikasi NIK secara mandiri atau melalui bantuan operator sekolah. Kemudian untuk penyebab yang keempat, tidak melakukan aktivasi rekening penerima PIP. Nah, aktivasi rekening itu diperlukan untuk pencairan dana program Indonesia Pintar PIP.
Menurut PLT Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Abdul Kahar, pada kegiatan sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi, dan validasi pelaksanaan PIP 2024 di Bandung beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa pada penyaluran program Indonesia Pintar PIP tahun 2023 sebanyak 531.000 siswa atau 2,9% penerima SK nominasi, utamanya di jenjang sekolah dasar, tidak melakukan aktivasi rekening sehingga dana 325 miliar dikembalikan ke kas umum negara. Kemudian penyebab yang kelima, tidak mengambil dana bantuan PIP sesuai dengan batas waktu. Jadi penerima harus mengambil dana sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, karena jangan sampai dana kembali ke kas negara baru menyempatkan mengurus pencairan. Yang keenam, tidak cair karena tidak memenuhi syarat penerima KIP PIP. Ya, apa sajakah syarat utama penerima KIP di tahun 2024 ini dan di tahun-tahun yang akan datang? Peserta program Indonesia Pintar atau KIP yang bisa menerima bantuan program Indonesia Pintar wajib tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, atau menerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial seperti program Keluarga Harapan, PKH, menerima bantuan iuran kesehatan, PBIJKN, dan atau bantuan pangan non-tunai BPNT, atau tercatat sebagai kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin maksimal pada desil ketiga dalam basis data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, atau siswa dan siswi yang berasal dari panti sosial atau panti asuhan. Nah, bagi penerima yang bersumber dari data P3KE maupun data DTKS itu sifatnya dinamis atau bisa berubah-ubah setiap bulannya, teman-teman. Khususnya data DTKS berubah sesuai dengan usulan dari pemerintah daerah atau dari individu masyarakat. Pemerintah mulai tingkat kelurahan sampai ke provinsi akan melakukan updating dan verifikasi berkala penerima bantuan setiap bulannya. Anggota masyarakat yang terverifikasi sudah mampu, sudah memperoleh pekerjaan dengan gaji di atas upah minimum kabupaten kota UMK, pegawai negeri atau TNI Polri, lalu memiliki jabatan atau usaha yang terdaftar di administrasi hukum umum Kemenkumham, pendamping sosial atau teridentifikasi sudah meninggal, secara otomatis dikeluarkan dari DTKS. Bila sudah teridentifikasi hal-hal itu, otomatis keluar dari DTKS. Jelas Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Pusdatin Kemensos Mardi Brilian Saleh dalam laman Pusat Layanan Pendidikan dikutip Rabu 3 April 2024. Dalam melakukan verifikasi kelayakan penerima bantuan, DTKS bersinergi dengan Pusdatin di Kemendikbud untuk mengidentifikasi guru penerima tunjangan sertifikasi, juga bersinergi dengan Badan Kepegawaian Negara BKN untuk mengidentifikasi status aparatur sipil negara ASN dengan Samsat terkait kepemilikan kendaraan, Dinas Permukiman terkait kepemilikan hunian, dan lembaga-lembaga lainnya. Bagi masyarakat yang merasa layak memperoleh bantuan seperti PIP atau KIP kuliah namun belum terdata di DTKS, bisa mengajukan permohonan melalui kelurahan atau desa setempat, atau bisa melakukan secara mandiri melalui laman atau aplikasi cekbansos.kemensos.go.id. Pemerintah telah meluncurkan program Indonesia Pintar PIP melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai bentuk bantuan untuk pelajar setiap tahunnya. Namun banyak penerima program Indonesia Pintar PIP mengalami ketidakpahaman terkait dengan program ini, terutama mereka yang sebelumnya telah menerima bantuan namun tidak lagi mendapatkannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saatnya saya undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.